Banyak orang menyebutku James Bond Indonesia, karena aku sangat paling menyamar, memiliki 1000 wajah, dan terlibat cinta dengan banyak wanita cantik. Namaku Datuk Ibrahim Sultan Malaka atau lebih dikenal sebagai Tan Malaka. Selama 20 tahun, aku tinggal di berbagai negara dengan banyak identitas dan profesi. Ilyas Hussein, Ali Syarifia, dan Hasan Ghazali hanyalah sedikit dari beberapa nama yang aku gunakan selama perjuanganku. Kini, aku tidak perlu menyembunyikan namaku lagi. Aku, Tan Malaka, dikenal sebagai seorang aktivis, pemikir, belajarwan, diplomat, dan tidak jarang aku dianggap sebagai seorang mata-mata. Sejak kecil, aku terkenal sebagai anak yang pintar namun sedikit nakal. Setelah bersekolah di Quake School, aku melanjutkan pendidikanku di negeri Belanda. Di sanalah aku banyak mempelajari ideologi politik, termasuk ideologi politik sayap kiri. Setelah menyelesaikan studiku di Belanda, aku sempat kembali ke Indonesia dan menjadi pelajar. Kondisi ekonomi masyarakat yang buruk saat itu membuatku berpikir bahwa aku harus melakukan sesuatu untuk memperbaiki keadaan. Aku pun memulai gerakan perlawanan yang berinspirasi dari keberhasilan revolusi Bolshevik di Rusia. Saat itu, aku mulai dikenal sebagai salah satu tokoh radikal yang menentang pemerintahan Hindia Belanda. Hal ini membuatku harus berpindah dari satu negara ke negara lain agar aku tetap bisa melanjutkan perjuanganku. Beberapa negara yang pernah aku singgahi diantaranya adalah Tiongkok, Filipina, Singapura, Burma, dan tentu saja Rusia. Ketika memasuki negara-negara tersebut, aku harus menggunakan nama samaran agar tidak terdeteksi oleh intel pasukan Belanda. Agar lebih meyakinkan, di setiap negara yang aku singgahi, aku tidak hanya mengubah namaku, tapi juga mengubah pekerjaanku. Seperti ketika aku berada di Filipina, aku menggunakan nama Elias Puentes yang bekerja sebagai wartawan. Aku juga pernah menyamar sebagai penjahit bernama Pan Hoseng ketika sedang berada di Singapura. Selama dalam penyamaran, aku sempat berhubungan dengan beberapa wanita. Aku pernah menjalin hubungan dengan seorang wanita Filipina ketika aku sedang menyamar sebagai Elias Puentes. Wanita itu adalah anak seorang petinggi salah satu universitas yang ada di Filipina. Aku jatuh cinta kepadanya. Sayangnya hubungan kami kandas ketika aku ditangkap mata-mata Amerika dan dideportasi dari Filipina. Setelah dideportasi dari Filipina, aku melanjutkan perjalananku menuju Burma. Naas, aku kembali tertangkap dan harus menekam di penjara selama 2 bulan. Begitu dibebaskan, aku melanjutkan perjalanan menuju Xiamen, Tiongkok. Selama 3 tahun aku berada di Xiamen, aku menggunakan nama samaran Oh Sun Li. Aku menetap dan bekerja sebagai guru. Di sana, aku mengenal seorang gadis berinisial AB. Gadis itu kerap datang menemuiku untuk belajar bahasa Inggris. Dia juga sering mencurahkan perasaannya kepadaku. Sekali lagi hubunganku dengan wanita tidak berlanjut karena aku harus melanjutkan perjalanan. Bagiku, perjuanganku untuk Indonesia jauh lebih penting daripada apapun saat itu. Aku tinggal di Tiongkok selama 3 tahun, kemudian aku kembali ke Indonesia. Pada tahun 1942, Jepang berhasil menduduki Indonesia, dan aku melihat ini sebagai kesempatan untuk kembali ke tanah air. Dari Singapura, aku menelusuri Sumatera hingga akhirnya tiba di Jakarta. Setibanya di Jakarta, aku kembali mengubah identitasku. Kali ini, aku menggunakan nama Ilyas Hussein. Selama dalam penyamaran, diam-diam aku mengamati situasi yang terjadi di tanah air. Saat itu, setidaknya aku mencatat ada 500 orang Romusha yang tewas setiap bulannya. Romusha adalah rakyat Indonesia yang ditangkap dan dijadikan pekerja paksa oleh Jepang. Saking banyaknya Romusha yang tewas, maka mereka luasnya mencapai 53 hektar. Pada tanggal 31 Agustus 1945, 2 minggu setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, aku diam-diam bertemu dengan Soekarno. Kami membahas tentang siapa yang akan memimpin Indonesia jika Soekarno dan Hatta ditangkap atau dibunuh oleh pihak Belanda atau Jepang dan sekutunya. Pertemuan itu berlangsung di rumah dokter pribadi Soekarno. Saat itu, Soekarno memperkenalkanku kepada dokternya sebagai Abdul Rajak dari Kalimantan.
Di tahun yang sama, aku pun mulai menunjukkan jati diriku yang sebenarnya. Aku mulai mengunjungi beberapa kawan lamaku. Salah satunya adalah Ahmad Subarjo. Setelah 20 tahun menggunakan berbagai macam nama alias, aku menjadi asing dengan namaku sendiri. Rasanya aneh ketika kawan memanggilku dengan namaku yang sebenarnya. Ketika berada di rumah Subarjo, aku terpikat pada Pamita Abdurrahman, keponakan Subarjo. Hubunganku kali ini jauh lebih serius daripada hubunganku dengan wanita-wanita sebelumnya. Namun, sekali lagi, kesibukanku dalam berbagai gerakan politik begitu mencita perhatianku hingga membuat hubunganku dengan Paramita akhirnya kandas. Paramita menjadi wanita terakhir yang menghiasi perjalanan hidupku sebelum aku mati ditembak pada tahun 1949. Setelah semua perjuangan yang aku lakukan untuk mewujudkan Republik Indonesia, aku harus menelan pil pahit. Karena aku mati di ujung senapan prajurit bangsa yang selama ini aku bela mati-matian hingga mengorbankan kehidupan pribadi dan namaku sendiri.